Eh, selamat datang lagi di ruang sharing Tein. Terima kasih mau berbagi lagi dengan topik yang Ya, kali ini menurut aku, Yandra, ini oke, sangat penting di masa pandemi ini. Topik kali ini oke, kita ke Indra akan angkat tentang rubber dam, ya. ya, Eh, Harusnya sangat bermanfaat, apalagi buat saya yang belum begitu paham tentang rubber dam, belum mahir menggunakan rubber dam, baru jujur aja baru taunya kalau ikut hands on seperti itu. Kalau penggunaan sehari-hari di praktek jujur aja belum, Dra. Karena apa namanya? Kalau zaman kita kan belum dapat pelajarannya kan ya, di kampus itu belum dapat pelajarannya. Nah, ya. sekarang kita harus bagi yang belum harus upgrade diri, bagi yang sudah biasa menggunakan, ayo sama-sama Permisi, sharing gitu ya, Andra ya. permisi numpang Permisi. lewat. Numpang lewat, ada iklan tapi penting harus diingatkan kembali Iya, gitu ya. oke, Sharing lah ya, iya, nanti kalau yang sudah biasa atau gimana silakan komen, kita kita sama-sama ngobrolin gitu oke, ya. iya. Oke, gimana Indra, rubber dam di mata Indra? Eh, se- Sebenarnya perlu banget, Mbak Intan. Perlu banget. Mm-mm, Cuman butuh budaya atau kebiasaan lah untuk berubah ke sana kalau ya bagi yang belum. Kalau betul. dibilang rubber dam itu fancy, mahal, tidak. Dibilang rubber dam Mm-mm. itu butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Depend on case-nya, Juga tidak. selective case-nya, tergantung. Tidak semua seperti itu. Nanti akan saya demokan beberapa teknik pemasangan rubber dam. Ada yang sudah Mm-mm. saya rekam langsung di pasien, dan ada yang sudah nanti saya peragakan di Pantum. Jadi, Wow. eh, jadi kalau dibilang rubber dam lama, Heeh. saya kemarin merekamnya tanpa saya sadari, pelan-pelan segala macam, cuma butuh Ya. waktu 3 menit. Sebelumnya saya nggak pernah ngitung waktunya. Itu langsung real di pasien. Oke. Ya, Ternyata hanya butuh oke. 3 menit, jadi tidak terlalu memakan waktu banyak pada saat kita mau kerja mulai pasien ya. Ya, Oke. kalau misalkan Mm. tergantung case sih, tapi case-case kebanyakan yang diperlukan sih nggak perlu sampai waktu lama. Sebenarnya itu sih yang poin pentingnya, karena kalau kalau terlalu lama juga nggak baik untuk apa hubungan dengan pasien kan kalau Dengan perawatannya terlalu lama pasiennya. gitu. Iya, Ya, benar. oke. Apa namanya? Jadi sekarang apa pentingnya sih rubber dam kan gitu sekarang. Kalau bagi yang Oke, sudah menggunakan, oke, sudah paham, tapi tetap kita perlu sharing dulu, Ndra, dari oke. basically-nya pentingnya tuh apa gitu. Rubber Mungkin dam. tak jelasin dikit pakai slide, Mbak Intan ya. Jadi Oh, disiapin. Ini baru beberapa mantap sekali. saya jelasin sedikit dulu, nanti kita Iya, diskusi lagi, Mbak Intan ya. siap. Oke, Mm-mm, saya mulai oke. ya, Mbak Intan ya. Oke, Oke. jadi sebenarnya hari ini Mm-mm, eh, cuman 3 poin penting mengenai rubber dam. Tapi mm-mm. menurut saya dengan menguasai 3 hal penting, 3 basic ini, kita sudah bisa aplikasi rubber dam di pasien. Menurut saya. Jadi Iya, jadi jadi iya. jadi hari ini nih sebenarnya totally sharing pengalaman saya, Mbak Intan. Karena begini, Iya, betul. rubber dam ini ada ilmunya, ada teorinya. Kalau nggak salah namanya Mm-mm. rubber damologi. Jadi karena kita sharing hari ini Oke. nih, saya Iya. ngerasa masa kosongan sih kita hari ini ngomongnya. Akhirnya Iya, apa yang saya harus lakukan selama harus ini, ada ilmunya dong dikit gitu. iya, artinya apa Mm-mm. yang saya lakukan selama ini saya cari teorinya. Jadi bukan Oke. sebaliknya. Benernya kan belajar teori dulu baru aplikasi. Iya, Tapi iya, kan iya, karena saya iya, belajar, benarnya gitu. jadi jadi maklum-maklum kalau ada miss-miss sedikit bahasanya. Cuman saya sudah berusaha Iya. menghubungkannya dengan istilah-istilahnya. Jadi hari ini ada 3 poin penting sih yang ingin saya sharing ke teman-teman semua. Mm-mm. Mm-mm. Rubber dam sebagai salah satu cara, khususnya di area pandemi sekarang, di masa pandemi sekarang, Mbak Intan. Jadi Iya, betul. penting banget. Jadi 3 hal penting yaitu alasannya, Iya, komponennya, dan saya rasa yang paling penting juga adalah bagaimana cara aplikasinya atau teknik placementnya di tekniknya. pasien. Mm-mm. Oke, jadi yang Iya. pertama, oke, jadi sebenarnya gini, kenapa kita perlu rubber dam? Itu kan pertanyaan Nah, pertama. iya, betul. Eh, Kenapa jadi perlu? Buat apa alasannya, gitu? rasionalnya apa?
Jadi Mm-mm. ada teman sejawat ngomong terlalu ramah, saya dengan cotton roll aja sudah menurut saya cukup dan segala macam Mm. lah istilahnya kan gitu kan ya. Iya, iya. Sebenarnya konsep dasarnya tentu sama. Semua jenis teknik isolasi adalah fungsinya Isolasi. adalah Mm. isolasi adalah mencegah adanya saliva, Mm-mm. virus, lidah, gangguan lidah ketika melakukan restorasi dan lain-lain dan juga bakteri. Mm-mm. Jadi kalau kalau ini menurut saya, pengalaman saya, eh, eh, kita melakukan isolasi optimal terhadap hal-hal itu, Mbak Intan. Jadi kalau Mm-mm. air liur itu maksimal banget. Jadi air liur udah pasti enggak kalau pemasangannya benar. Kalau Oke, rubber kalau di dam jam sudah kepasang, air liur ya sudah pasti nggak akan ke situ, aman. sudah pasti, sudah Iya. pasti. Kalau Mm-mm. pemasangannya benar, Kak. Iya, betul. Kemudian Pemasangan benar. ya kalau di era sekarang dihubungkan dengan aerosol ataupun cross kontaminasi, saya rasa Mm-mm. kalau kita ingat-ingat protokolnya kumur dengan larutan mengandung iodin, povidon Iodine. iodin kalau nggak salah ya, Mm-mm. Iya, kemudian betul. masuk ke rubber dam, menurut Mm-mm. saya aerosol yang terbentuk, menurut saya pribadi itu sudah tidak Ya. turun gininya, virusnya. Kemudian lidah udah Minimal pasti nggak. kontak ya, minimal kontak ya. Ya, Heeh. minimal kontak, kemudian lidah udah pasti Mm-mm. enggak dan bakteri. Iya. Tetapi Heeh. tetapi hal penting yang sebenarnya saya dapatkan dari pengalaman saya adalah ini tiga Mm-mm. tiga poin penting ini. Pertama Mm-mm. adalah good access. Jadi Oke. jadi ketika kita bekerja dengan menggunakan rubber dam, akses kita ke Mm-mm. gigi yang akan kita kerjakan itu menurut saya lapang sekali, good access. Jadi handling handling apa namanya instrumen, Case-nya. handling dari matriks, handling dari forceps semuanya jadi lebih mudah. Malahan kalau nggak salah Mm-mm. saya pernah nonton di YouTube Mbak Intan, ada dokter Ya, gigi dari luar tuh sampai cabut gigi pakai rubber dam Mbak Intan. pakai rubber Gila dam. nggak? Gila. Berarti dia Jadi benar-benar saking fokus ya, fokus banget dengan area kerja itu aja gitu ya. iya, betul. Yang kedua adalah Mm-mm. good visibility. Artinya lapang pandang kita untuk apa yang akan kita kerjakan tuh benar-benar Iya, baik itu sekali. Karena aja. apa? Bayangkan jadi gigi yang akan kita kerjakan muncul di permukaan, gigi lain akan tercover Hmm. oleh karet rubber dam. Ketutupan ya. Jadi kita Mm-mm. konsentrasi penuh dengan gigi yang akan kita kerjakan. Mm-mm. Ya, cuma ada beberapa teknik. Oh ya itu juga teknik yang menggunakan rubber dam tuh banyak sekali Mbak Intan. Jadi mungkin tidak semua kita Mm-mm. bisa sharing hari ini. Mungkin Iya. kalau saya berpikirnya gini Mbak Intan, kita belajar dari Mm-mm. hal yang sederhana itu Iya. digunakan sebagai konsep dasar. Nanti Mm-mm. variasi-variasinya nggak masalah. Yang penting Silakan, konsep silakan dasarnya. sendiri berkreasi gitu ya, Betul, atau betul, upgrade sendirilah nanti. Mm-mm. betul. Yang terakhir adalah comfort. Sebenarnya comfort di sini nyaman, yang dimaksud dengan nyaman itu yang paling penting Mm-mm. adalah pasien oriented. Jadi orientasi kita ke pasien. Saya nanti video yang akan saya peragakan itu Mbak Intan, yang saya akan Ya. putar tuh itu Uh-uh. ada pasien Iya. sudah pernah berobat ke beberapa dokter gigi. Mm-mm. Artinya dia mencoba beberapa teknik isolasi lah. Dicobain Mm-mm. teknik isolasi rubber dam, dia bilang itu yang paling nyaman, katanya saya hampir tertidur gitu kan. Gitu pengakuannya dia. Itu testimoninya si pasien ya. Testimoninya. Artinya Mm-mm. artinya kalau ngomong tentang comfort, comfort Ternyata paling comfort ya, tidak hanya nyaman untuk kita, tetapi yang paling penting apa yang kita ke usahakan ini adalah pasien. untuk pasien. Itu sih kenapa kita perlu rubber dam. Cuma kalau Mbak Intan Oke. tanya, Uh-uh. saya pakai rubber dam untuk semua case saya, terus terang saja Uh-uh. tidak. Masih belum Iya. semua 100%. Cuman Iya. untuk beberapa case seperti endo, kemudian cementing, Mm-mm. restorasi yang agak multiple, saya gunakan Iya. rubber dam. Jadi gitu. Eh, Heeh. apa namanya, Ndra? Berarti kan apa namanya? Memang kelihatannya aja kalau bahasa Balinya mecerenggeh gitu kan. Make rubber dam itu kan kayaknya penuh, habis itu rasanya pasien tuh kok kayak disiksa banget, ketutupan sekian apa namanya besar begitu di mulut. Malahan ternyata pasiennya itu malahan nyaman ya. Iya, pengalaman pemikirannya Kira-kira Mbak Intan tuh, mm-mm. mm, pemikiran Mbak Intan tuh awalnya eh, sama, ribet banget. Jadi kayak Iya, bayangkan ribet. karet, kemudian ada frame-nya di Iya, sekitar itu lagi frame-nya itu kulit lagi. pasiennya Heeh. itu.
Tapi Mm-mm. ternyata ketika pasien sudah bisa membandingkan beberapa teknik isolasi yang pernah dirasakan, Mm-mm. dia mulai tahu bahwa sebenarnya Nah, eh, eh, iya. eh, 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 Paling apa nyaman. mm, eh, jadi lebih nyaman dengan menggunakan rubber dam gitu. Oke. Kita sapa dulu ya teman-teman yang sudah join. Ya, Ini ada Dokter Heri, habis itu Dokter halo Jelanti, Ri. Dokter Ini angkatan saya nih. Ani. Heri Ya nih. Jelantik angkatan saya. Saya Yang haruskan nonton di hari ini. ya wajib. Eh, Berarti kan tadi dibilang Indra tidak semua kasus Indra menggunakan rubber dam. Iya. Iya. Hmm. Video yang mau sekarang Indra mau share videonya itu nggak ke kita? Eh, Poin keduanya tak jelasin komponen-komponennya dulu Mbak Mm-mm. Intan ya. Jadi kalau Oh misalkan iya kita benar. Kita harus apa tahu dulu komponennya apa gitu ya. ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan rubber dam, kira-kira komponen Mm-mm. yang akan kita pergunakan itu apa aja. Jadi Apa saja betul. jadi komponennya itu ada yang pertama ada namanya forceps. Oke, Forcep. forceps. Mm-mm. Oke, forceps ini Mm-mm. gunanya mengambil klem kemudian Mm-mm. meletakkannya pada giginya. Oke, meletakkan pada Oke. giginya klemnya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Forceps ini kalau saran saya, kalau teman-teman ada yang baru mulai akan memakai rubber dam, dicari eh, ujung ini yang tidak panjang. Mm-mm. Karena ada beberapa Maksudnya produsen, kenapa nggak panjang biar gimana, Ndra? jadi kalau ini terlalu panjang, ketika kita Mm-mm. ingin meletakkan klem di bagian posterior, biasanya buka mulut pasien tuh nggak lebar banget, Mbak Intan. Jadi sebelum dia Oh iya sebelum benar dia benar benar. sebelum dia kita sampai pada gigi yang dikerjakan, biasanya akan terbentur dengan Mm-mm. gigi atasnya. Di Misalkan kita kerja di atasnya. molar 2 atau molar 3. Jadi pilihlah ujung forceps yang bukan ujung ininya, maksudnya lengan ininya yang agak Iya, eh, pendek. lebih pendek. Oke. Oke. Mm-mm. Kalau yang ini tak pakai Kecuali yang sebenarnya mulutnya bukan. besar gitu, Ndra. Ah ya, ya kalau kecuali besar ya nggak Oh, masalah kan. kecuali yang Ya jadi menganga besar. jadi kalau misalkan ini sebenarnya Mm-mm. forceps bukan untuk rubber dam sebenarnya Mbak Intan. Mm-mm. Ini sebenarnya untuk meletakkan ring untuk cavity kelas 2. Jadi untuk sectional matrix Iya, ya. untuk Jadi di untuk matriknya sectional ya. matrix Mm-mm. ini biasanya digunakan ada ringnya kemudian diletakkan di giginya. Giginya. Heeh. Ini yang pertama Forcep. Mm-mm. forceps, yang kedua itu frame. Oke, Ya. Nah, ini dia yang rasanya bikin oke. mengganggu di pasien. Ini ya, ini dia nih. Heeh. Kalau Mm-mm. frame pun ada beberapa ukuran. Ini kayaknya medium. Ukuran. Oke, Heeh. ada medium, ada yang large, ada yang small. Let's Nah, kalau fall. forceps ini pun kemarin tak lihat-lihat di teorinya ada banyak macamnya. Tapi yang sering Mm-mm. dipergunakan forceps yang model begini. Mm-mm. Frame, sorry kok. Frame ya, frame. Mm-mm. Frame, frame. Oke, Mm-mm. itu frame. Mm-mm. Kemudian puncher, kalau saya nyebutnya puncher, Ya, buat ini, puncher. buat lubang-lubangin itu ya. Betul. Jadi untuk Mm-mm. melubangi, oke. Mm-mm. Kalau untuk puncher ada gininya sendiri Mbak Intan. Jadi kalau puncher, rubber dam puncher itu lubang-lubangnya itu ada fungsinya masing-masing. Tapi Oh, sudah ada sebenarnya pilihannya ya. sudah pilihannya. Jadi sebenarnya Hmm. kemarin dapat Mm-mm. nonton saya di YouTube, tapi pilihan ini tidak mutlak. Ada beberapa dokter di luar itu yang ya disesuaikan dengan kebiasaannya dia. Cuma Mm-mm. secara apa standar biasanya lubang yang kecil paling bawah ini adalah untuk gigi anterior rahang bawah. Mm-mm. Lubang nomor 2 ini untuk gigi Berikutnya. anterior rahang atas. Yang nomor 3 Oke. ini untuk canines atau untuk Mm-mm. premolar kalau saya biasanya. Kalau yang Mm-mm. besar nomor 4 ini untuk gigi molar. Nah, Iya, kalau yang paling atas, yang paling besar lubangnya paling itu tuh besar. itu ada disebut dengan encortut. Tapi kalau saya sih Mm-mm. terus terang pengalaman itu saya pakai kalau misalkan kita menggunakan teknik clamp first atau kita mempergunakan teknik eh, clamp with rubber dam together atau rubber dam first baru clamp. Jadi ini lubangnya paling Oke. besar. Mm-mm. Oke, Oh, berarti itu itu ada berapa teknik? Berarti nanti harus jelasin teknik-tekniknya itu, Ndra.
Ternyata ini Kalau ada waktu, ya. kalau ada Ada waktunya saya jelasin waktunya. tekniknya ya. Oke, Ternyata ada beberapa teknik berarti harus harus disampaikan. Ya sedikit aja lah nanti. Oh ada teknik ini gitu. oke. Ini Ya klemnya. mudah-mudahan dulu. Mm-mm. Ada beberapa klem. Oke, Ya. ada klemnya, klem kayak Heeh. cincinnya. Iya. Nah, kalau untuk klaim Mbak Intan, ini juga Mm-mm. klaim tuh banyak sekali. Banyak sekali ada penomorannya. eh, terus terang Itu kalau disesuaikan eh, ke gigi atau di betul, apa nomor itu? biasanya kalau Mm-mm. eh, klaim itu biasanya kayak gini Mbak Intan. Oke. Ya. eh, biasanya bagian yang paling kecil itu untuk Mm-mm. di bagian palatal atau untuk lingual Mbak Intan. Bagian yang Oke. besar untuk di bagian bukalnya. Jadi Bukan. kalau misalkan kita kerja kanan kiri tentunya akan berbeda klaimnya, Berubah. Ya. berubah. Cuman Harus terus terang harus diperhatikan betul. berarti. Mm-mm. Cuman terus terang Mbak Intan, saya tidak punya semua klaimnya. Tidak semuanya tidak punya semua klaimnya. Oh, Jadi karena sesuai dengan apa yang sering Indra pakai aja berarti ya kasusnya ya. betul, saya punya Mm-mm. anggaplah universal claim model saya. Jadi Heeh, heeh. apapun case-nya, klaimnya yaitu Iya. gitu. Oh, Sebenarnya iya, iya. sebenarnya ada konsepnya. Jadi Mm-mm. menurut menurut saya jadi gini. Nah, ini klaim Mbak Intan. Oke, Iya. yang jelas konsepnya adalah begini. Mm-mm. Oke, konsepnya adalah ini. Oke. Iya. Oke. Artinya apa? Garis merah ini menunjukkan bahwa daerah kontak antara gigi dengan klemnya Mbak Intan. Mm-mm. Oke, semakin banyak daerah Iya. yang berkontak dengan ini disebut dengan Klaim. jauh klemnya atau bagian kerja Mm-mm. klemnya. Klem itu cocok Mm-mm. untuk gigi itu. Itu yang pertama. Oh, itu indikator kalau dia cocok gitu ya. Betul, Itu indikatornya. indikator Oke. indikator Mm-mm. kalau Bahwa ini kalau pas. betul. Artinya apa? Mm-mm. Ketika ketika daerah dalam dari klem ini banyak berkontak dengan gigi tersebut, berarti klem itu akan menjadi Mm-mm. stabil. Ketika Iya, dia benar mendapatkan megang sedikit gitu. senggolan, ya betul, mencengkram dengan baik, Mm-mm. dan juga Mm-mm. tidak mencegah rubber dam seat-nya mencuat ke atas. Oh iya, iya. Mm-mm. Apa sealing benar-benar baik untuk gigi ini. Itu konsep yang pertama. Jadi saya nggak pernah kalau beli klem semuanya Mm. gitu enggak, dan terus terang Mm-mm. eh, saya nggak nggak beli klaim satu merek tertentu Mbak Intan. Jadi kurang seru Iya, rasanya. Jadi eh, harus punya ber- ber- beberapa buat pembanding. hmm, ya jadi ngerasain ya kayak Mm. tahulah oh kalau merek ini kayak gini kan Iya, ada gini baru lah istilahnya. Itu yang harus ada pertama. beberapa beberapa apa namanya pembanding gitu ya. Ya betul. Itu yang Mm-mm. pertama. Ya, Ya. kemudian yang kedua itu pemilihan klaimnya adalah sesuai dengan case-nya. Artinya kalau misalkan klaimnya mengganggu alat yang akan kita pergunakan, berarti klaimnya tidak Mm-mm. cocok dengan apa yang akan kita gunakan. Oke, Mengganggu di mata dokter apa di mata pasien? di mata kita. Jadi gini maksudnya Mbak Oh, Intan. di Jadi misalkan dokternya. Heeh. anggaplah kita misalkan ingin kerja kelas 2 Mbak Intan di sini Iya. ada kavitas. Ternyata Mm-mm. klaim kita tuh agak lebar. Sehingga ketika kita ingin memasukkan seksional matrik kita terbentuk Oh, dengan nggak klaimnya bisa. kita. Mm. Jadi itu bukan klaim yang cocok untuk gigi yang akan kita kerjakan. Jadi secara simpel Ganti. sederhananya, secara simpel sederhananya ya cuma dua itu kalau konsep saya memilih klaim. Jadi yang pertama semakin banyak bidang yang berkontak dengan klaim, yang kedua tidak mengganggu akses untuk menggunakan instrumen lain. Ada yang menyebutkan bahwa klaim itu harus 4 point contact. Jadi artinya harus 4 Mm-mm. kontak dengan klaimnya. Itu klaim yang cocok dengan gigi itu. Oke, Gitu. ada teori seperti itu ada gitu ya. Ada. Nah, gara-gara Point mau contact. sharing hari ini saya baca-baca. Kalau nggak gitu nggak baca. Ya, apa namanya, teori kadang-kadang memang kalau di lapangan kadang-kadang memang harus disesuaikan sama keadaan kan, Dra. Kadang-kadang teori ini Ah, apa iya. apa betulkah kita cocok sama teori itu atau memang punya teori tersendiri kan? Ya namanya di lapangan Ya. pasti akan berbeda-beda nanti ketemunya. Ya artinya teori itu perlu, cuman Iya. kompromisnya kadang-kadang gini. Sama Mbak Intan, sorry biar nggak lupa Mbak Intan. Mm-mm. Jadi Oke, oke. eh, eh, klaim tuh banyak cara kita membedakannya Mbak Intan.
banyak Mm-mm. sekali. Tetapi saya pribadi membedakannya cuma dari dua aja. Ada Iya. namanya klaim yang wing atau Mm-mm. wingless. Artinya Mm-mm. apa? Ada klaim yang memiliki sayap dan Lagi klaim tidak satu memiliki nggak sayap. aja. Heeh. Oke, oke. Jadi ada beberapa Ceritain. tekniknya. Mm-mm. Oke. Ada berapa Ada teknik tadi, beber- Indra? ada 5, Mbak Intan. Ada 5 tekniknya. Oke. Ada 5 ada 5 tekniknya. Yang pertama dam first teknik, yang Heeh. kedua clam first teknik, Heeh. yang ketiga clam and dam together teknik, Heeh. yang keempat split dam teknik, yang Iya. kelima terakhir single motion teknik. Jadi ada 5 kurang lebih Mbak Intan. Oke, itu dia. Heeh. Jadi yang Iya. pertama dam first, clam first, itu dia Mbak Intan. Iya. Itu dia. Oke. Iya, Eh, iya. sekilas ininya ceritanya satu-satu atau mau Eh, langsung Indra cerita mau video? iya, ada yang dam first sama clam first ada videonya Mbak Intan. Oke. Ya, Boleh langsung aja deh, Indra, liatin videonya, Indra. ya. Iya. Oke, di awal kalau Mm. ini teknik clam sama dam together teknik Mbak Intan. Oke, berarti teknik yang ketiga ya, clamp dan dam together teknik. Oke, pertama kita pilih pancar yang encore Mbak Intan. Mm-mm. Oke, Ini kerja gigi apa, Indra? ini kerja molar satu kiri atas Mbak Intan. Nah, pada saat Wow, atas. membuat hole-nya, usahakan membuat hole di Mm-mm. tengah-tengah kalau untuk ini. Karena ini cuma satu gigi Mbak Intan. Ini rencananya mau Heeh. Indo. Oke, Nah, oke, saya pause dulu sedikit. ya. Nah, kalau yang ini saya pakai clamp namanya wingless wing clamp Mbak Intan. Berarti dengan sayap ya. Nah, ada sayapnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. terus terang ini merupakan clamp yang pertama clamp yang paling saya suka pakai Mbak Intan. Jadi kalau Yang kita kerja sayap ini. Indo, kalau kita Mm-mm. kerja Indo, kita pakai clamp ini cepat sama apa namanya nggak tidak terlalu banyak melukai gusi. Jadi Oke. lebih safe dia. Oke. Mm-mm. Jadi Mm-mm. pertama-tama tuh karena klem ini ada wingnya. Oke. Mm-mm. Setelah kita membuat lubang, kita masukkan sedikit rubber dam seat-nya di lubang di wingnya klemnya Mbak Itam. Klampnya, oke. Heeh. Oke. Mbak selanjutnya. Ya, lanjut Indra. Oke, kita masukkan Oke. sedikit di wingnya. Heeh. Oke, seperti itu. Oke, jadi masuk Ya. sedikit rubber dam seat-nya. Oh ya, tadi di Mm-mm. komponen rubber dam juga lupa Mbak Intan. Ada namanya rubber dam seat. Ntar saya sambung lagi setelah ini Mbak Intan ya. Iya, Jadi iya, iya. ada beberapa jenis. Oke, sudah masuk. Oh ya, sorry, saya lupa jelasin juga. Oke. Iya. Nah, Heeh. pada saat memasang rubber dam seat pada frame Mm-mm. untuk teknik ini hanya dipasang di bagian atas kanan kiri dan juga Mm-mm. bagian bawahnya, Mbak Intan. Di bagian Iya. lain tidak dipasang. Tujuannya adalah Heeh. nanti ketika klem sama rubber dam ini masuk ke gigi, dia bisa meregang dengan cukup. Kalau misalkan kita pasang, Hmm. waktu mau Mm-mm. dimasukkan ke giginya, itu bakal robek, Mbak Intan. Karena tegangannya terlalu keras. Oke, iya benar. Terlalu kencang deh ya. Ya, betul. Mm-mm. Mm-mm. Ini udah siap kita aplikasikan ke gigi pasien. Ya, benar. Mm-mm. Berarti ini pasien sudah sambil disuction berarti Andra ya? Iya, jadi tergantung Mbak Intan. Jadi kalau misalkan air liurnya banyak sekali, Heeh. perlu kita suction. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Oh gitu. Oh nggak selalu ya?
Jadi gini Mbak Oh. Intan, Heeh. eh, eh, kayaknya saya paham pertanyaannya Mbak Intan. Artinya ketika kita mau aplikasi Mm-mm. rubber dam, takutnya air liur itu Ya. mengenang di bawah seat ya, di bawah Mm-mm. enggak. Jadi gini, Mm-mm. penjelasannya nggak tahu kenapa, tapi kalau kita pakai Ya. rubber dam, stimulasi untuk air liur itu nggak terlalu banyak Mbak Intan. Nggak keluar ya. Nggak ngerti kenapa sebabnya. Mungkin Hmm. Mm-mm. mungkin karena apa namanya buka mulut nggak terlalu lebar, kemudian tidak ada Ya, rangsangan sama berupa rileks juga cipratan ya air. pasiennya. Mm-mm. Ya, jadi air liur nggak banyak keluar ya, Oke. gitu. Oke, ini sudah Ya. masuk di dalam giginya. Cuman tadi ingat nggak di awal rubber damnya kita masukkan sedikit ke dalam wingnya. Iya. Oke, sekarang kita lepaskan dengan tujuan agar rubber dam seatnya masuk di bawah dari klemnya. Sehingga Mm-mm. klem di bawah, sehingga rubber dam seatnya di bawah, klemnya di atas, sehingga apapun yang ada di luar nggak bisa masuk ke dalam. Kurang lebih begitu. Ya. Isolasinya Ya. maksimal banget berarti. Oke, baru kita pasang semua ke poin-poin dari frame-nya. Nah, sekarang kita lepaskan rubber dam seat yang ada di wing tadi, Mbak Intan. Mm-mm. Oke, dengan menggunakan plastik filling atau apa aja boleh, asal jangan sampai robek. Nah, itu dia. Harus pelan-pelan dan hati-hati. Nggak juga, Mbak Intan. Oh, Ada enggak ada hal juga. yang ada hal yang saya lewati, nanti saya jelasin dikit, Mbak Intan, mengenai rubber dam seat. Oke, oke. Mm-mm, mm-mm. Oh ya, ini ada nanya nih, di mana beli klemnya? Ini klemnya punya Care, Ya. beli di Care. Oh, ini juga nih Dokter Sulis, apakah teknik pemasangan rubber dam dibedakan antara anterior dan posterior? Beda nggak tekniknya? Hmm, sebenarnya nggak Tekniknya beda, sama. Mm-mm. hampir mirip, cuma klemnya yang beda. Ya. Oke, berarti dibedakan di klem tadi ya. Oh ya, oke, saya berhenti sampai sini, Mbak Intan. Heeh. Nah, oke, setelah klemnya masuk, oke, Mm-mm. ini kita lewatkan dental floss di atas dari bow dari klemnya, dari lengkungan klemnya ini. Ini Mm-mm. disebut dengan inversion. Tujuannya adalah untuk membawa semua rubber dam seat itu di bawah dari klem, memastikan bahwa rubber dam itu masuk ke bawah klem. Oke, Ya. jadi namanya inversion. Jadi kalau misalkan kita mau buat protokolnya sebenarnya pertama masuk klem dan rubber dam, kedua harus diikuti dengan inversion. Namanya inversion itu dengan cara memasukkan dental floss Mm-mm. di 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 lengkungan dari Antara klem ini, kemudian masukkan ke bawah dan tarik ke depan sehingga semua rubber dam seat akan masuk di bawah dari klem. aman dah jadinya tuh ya. Ya, jadi Mm-mm. jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada rubber dam seat yang tidak di bawah dari klem. Ya, Menurut saya itu. harus di bawah itu ya. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Oke, itu dia. Iya. Itu tadi sedikit ini atas lagi ya, aduh nggak kebayang deh, Dra, atas rasanya ribet banget, tapi ternyata ya tadi memang nggak lama ya masangnya itu, Dra ya, nggak Nggak membutuhkan, lama Mbak Intan. Jadi nggak jadi lama. hmm, pertanyaannya Mbak Intan itu sebenarnya sama dengan pertanyaan saya dulu awal-awal Mbak Intan. Jadi Mm-mm, mm-mm. apa yang terjadi sama air liur yang di bawah dari rubber dam seat Iya, itu? iya benar. Heeh. Sebenarnya itu pertanyaan kekhawatiran saya juga dulu Mbak Intan. Tapi Mm-mm, mm-mm. ternyata kebanyakan pasien yang air liurnya banyak ketika Sudah. kita menggunakan Heeh, isolasi model lain, dengan heeh. menggunakan rubber dam ini entah kenapa nggak terlalu banyak. Mungkin Nggak terlalu banyak. ini kali kalau isolasi pakai cotton roll tuh kan agak ketekan gitu. Mungkin terasa di sana, akhirnya malahan dia timbul cemas atau gimana, malahan muncul kali itu air liurnya. Bisa jadi kok ini mungkin Kemungkinan rileks ya pasiennya ya. kemungkinan karena stimulasi dari benda, dari cipratan air Iya high itu speed, ya. mungkin itu yang membuat Bisa akhirnya bisa. stimulus air liurnya keluar Malahan mungkin. keluar deh jadinya. Tadi saya Seperti lupa ini udah menjelaskan aman. mengenai rubber dam seat-nya Mbak Intan. Seat, Jadi rubber dam rubber seat, dam seat. jadi rubber dam seat itu ada banyak modelnya. Jadi Mm-mm. saya bawa beberapa. Jadi dia tuh kayak lembaran gini Mbak Intan, rubber dam seat. Oke. Oke. Heeh. Nah, ini Ya. ada 3 model dia, ada yang medium, heavy, ada yang thin.
Mm-mm. Nah, kalau disarankan, menurut saya jangan mempergunakan di bawah dari medium. Paling nggak medium ke heavy. Oke. Kalau lebih amannya pakai yang model heavy. Iya, Karena kalau biar kita lebih pakai yang thin, ketika kita melakukan retraksi pada saat pemasangannya itu mudah, tapi mudah robek juga kalau nggak hati-hati. robeknya takutnya. Ya, Ya, kalau misalkan satu gigi mungkin oke, tapi kalau beberapa gigi kayaknya nggak bisa. jangan. Itu Ini pun ada. Dokter Lucy nanya butterfly matrix itu ya. Nah, itu dia. Mungkin kalau saya sih menyebutnya wing clamp, Pak Wing Mbok Lucy. clamp. Heeh. Kemudian floss, dental floss. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya gingival barrier, Mbak Intan. Mm-mm. Jadi begini, terkadang kalau kita menemukan kasus di mana giginya mengalami rotasi atau sedikit crowding, clamp tuh mungkin pada saat melakukan masuk ke dalam gigi itu Dipasang. ada robek, masuk Mm-mm. clamp, bocor Mbak Intan karena robek. Nah, Oke. kita kompromis atau kita bijaksanai dengan mempergunakan gingival barrier. Jadi kita cari di bagian mana yang terasa agak sedikit merembes airnya, Lemes, isi ah. gingival barrier, kemudian diaktifasi dengan sinar, udah nutup. Oke Begitu. ya. Lim-lim bocor-bocor dikit gitulah ininya Ya, apa nama analoginya. ya. Teknik berikutnya. Kalau yang ini clamp first teknik, Mbak Intan. Jadi klampnya masuk Clamp duluan, baru rubber dam-nya. Hmm. Terima kasih yang sudah join. Sekarang lihatlah video ini, di manakah kekurangannya. Nanti jawab, siapa tahu menang giveaway ya. Ini klampnya. Oke, klampnya masuk dulu, makanya disebut dengan clamp first teknik. Clamp first. Nah, kalau yang ini tetap saya pakai yang wing juga. Karena kalau endo enaknya ada ini juga pasien endo sih sebenarnya. Oke, Oh klampnya ya, masuk ini dulu. klampnya masuk dulu, baru rubber. Oke, pasang klampnya sama di 3 titik itu. Frame, sorry. Frame. Aduh. Ya. Sorry. Oke, sama pakai yang encore boleh, pakai yang premolar boleh. Disesuaikan ya. Ya. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita pakai rubber band sheet yang di bawah medium, biasanya waktu ditarik itu robek, Mbak Intan. Oh, berarti ya, udah mini medium gitu ya. Ya, medium ke heavy. Ya. Kemudian kita berusaha lewati yang paling agak sedikit tricky pada saat kita melewati di lengkungannya, di bawahnya itu. Itu lewat, udah. Aman dah ya. Oke, masuk. Kemudian lakukan inversion. Jadi dengan menggunakan dental floss, Ya. oke, ini inversionnya. Oke, kita bisa lihat rubber dam-nya Ya. akan masuk benar-benar di bawah dari klampnya. Oke, Ya, harus diperhatikan. udah deh. Bawa aja. Oh iya, bentar Ndra. Ini kan no edit ini video ya. Jadi, Oke. Mm-mm. tapi jadi kalau dibilang lama sih
Enggak Kalau juga. dibilang lama sih Memang enggak. berarti mesti disiapkan waktu sekian menit itu memang untuk pasang rubber dam. Jadi anggap aja memang protapnya harus begitu gitu aja. Betul. Berarti kan jangan menganggap ini adalah tambahan, bukan, protapnya memang begitu gitu biar biar aman. Sebenarnya gini juga Pak Intan, kalau kita terlalu Mm-mm. lama di rubber dam, jadi kita Iya. mu- mungkin teknik atau apalah yang agak kurang pas, terlalu Mm-mm. lama di rubber damnya, yang paling penting Iya. sih saya pikir kepercayaan pasien juga harus tetap dijaga. Jadi Iya. jangan sampai pasien berpikir ini belum mulai aja udah ribet Belum banget ya. mulai aja Apa, udah ribet dan lama. apalagi nanti kerja Ah. intinya. Iya, Jangan iya. sampai ada pemikiran. Jadi tetap kepercayaan pasien tuh harus kita jaga. Tentunya tidak hanya dari pemasangan rubber dam. Contohnya, misalkan kita Mm-mm. melakukan pencabutan, Iya. anestesi merupakan fase yang awal dan menurut saya itu yang membangun kepercayaan pasien. Jadi jangan sampai anestesinya lama, anestesinya nggak jalan, Iya. apalagi mau cabut, pasiennya percaya dari mana. Jadi trusting Mm-mm. buildingnya memang harus dibuat dari awal. Sama dengan ini, kalau rubber dam menurut saya kita gunakan yang complicated, bagus, tapi Mm-mm. kalau memakan waktu terlalu lama, menurut saya juga kurang pas. Nah, seperti yang kayak saya bilang tadi, Mbak Intan, jadi ini Mm-mm. hal kan sederhana sekali, Mbak Intan. Iya. Tapi kalau kita sudah paling nggak kuasai ini, kita mau kombinasi dengan teknik lain bisa. Contohnya, ini misalkan Mm-mm. kita pakai teknik clamp and rubber dam together. Teknik misalkan, Mbak Oh, Intan. barengan dah ini ya, barengan. Heeh. Ini kan Mm-mm. cuma satu gigi. Misalkan kalau kita Iya. ingin 3 atau 5 gigi, kita pasang dulu Heeh. dengan teknik ini. Hole-hole yang lain tinggal dipasang aja Mbak Intan. Jadi paling enggak satu Oke. masuk dulu, yang berikutnya Mm-mm. tinggal dimasukin. Tinggal Mungkin nanti cemplung, yang cemplung, berikutnya, cemplung gitu. ya mungkin yang nantinya saya peragain dari gigi anterior Mbak Intan. Saya demoin Iya, sedikit iya, dari boleh. gigi anterior ya. Iya. Jadi ini, Mm-mm. nah sebenarnya gini, sebenarnya akan Iya. lebih mudah kalau kita masang rubber dam langsung di pasien Mbak Intan. Karena Iya. menurut saya pantum ini bukan pantum untuk masang rubber dam, karena dia bisa dicabut. Oke, kalau Oh kita iya. ini kalau dipasangin bisa mencrat ya ke Oh, ke lepas dia. keluar. Kalau di Mm. gigi pasien kan enggak, tapi akan saya Iya. coba pasang ya. Jadi kita Iya. pasang di Heeh. gigi 4 anterior Anterior. ini. Oke. Mm-mm. Oke. Sip. Jadi sheet itu ada Iya. petanya, ada mapnya Mbak Intan. Jadi kita Heeh. harus ngelubanginnya di mana. Itu ada Iya. ada 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 mapnya. Tapi bisa juga dipakai tanpa menggunakan map langsung dengan di mulut pasien, di gigi pasiennya. Mm-mm, Jadi jadi mm-mm. ngelubanginnya di mana gitu misalkan. Iya, Oke. dikasih tanda gitu ya, di mana Dikasih mau tanda ya. dilubangin. Ya. Oke. Mm-mm. Sama kayak tadi, pertama kita Mm-mm. pasang dulu rubber dam sheet di frame-nya. Ya. Oke. Oke, sudah kepasang seperti ini. Iya. Oke, Nah. selalu saya pasang begini. Jadi retraksi rubber dam sheet-nya akan cukup bila dilakukan retraksi. Mm. Oke. Kemudian Iya, kelihatan ya? oke. Sip, kelihatan. Nah. Udah pulpen nggak ya? Jadi Dok, biasanya sekali pakai rubber dam, seatnya dipotong lagi biar hemat apa sekali pakai satu seat dam, Dok? eh, satu aja Mbak Intan. Jadi enaknya gini Mbak Intan, kalau Mbak Intan ada Heeh. pasien ini kelanjutan, misalkan Ya. datang lagi, seatnya Heeh. ini bisa kita simpan asalkan nggak robek, isi nama, dipakai dia lagi, tapi jangan dipakai Oh, pasien lain. berarti satu pasien boleh si nama berikutnya disterilin kan, Dra? Ya, artinya untuk dia aja. Ya, untuk dia, untuk satu Oke. pasien itu aja. Harusnya kalau di pasien kan kita masangnya begini, markingnya gini Mbak Intan. Iya. Oke, jadi Heeh. kita marking 4 anterior, misalkan kayak begini. Iya. Oke, jadi kayak gitu, di marking gini, Mm-mm. Mm-mm. kemudian kita pilih hole di pancernya. Oke, berarti lubang nomor Anterior. anterior nomor 2 ya. Oke. Ya. Ini kayak bolongin sabuk gitu ya, Ndra ya. Oke. Nah. Oke, kayak gitu. Oke, ya. Oke, nah tipsnya ketika kita akan memasukkan lubang ini ke gigi Mbak Intan, oke, Ya.
jangan kita berorientasi akan memasukkan lubang ini ke giginya, tapi di bagian tengah ini ke bagian proksimalnya. Itu tipsnya. Iya. Mm-mm. Jadi kalau kita konsentrasi masukkan lubang ini akan agak susah. Nah, ini Mm-mm. agak susah kalau dengan pantum ini. Iya, karena Agak pantumnya, loncat dia. iya, Oke, terpaksa saya giniin posisinya ya. Oke. iya, Jadi iya, nariknya selalu arah palatal sama lingual. Selalu nariknya lima. begini. Oke. Oke. Heeh. Jadi kita masukkan, kita cari proksimalnya. Mm-mm. Oke. Masuk seperti itu. Oke. Kita loncat langsung ke depannya. Sorry. Lalu cari proksimalnya. Oke, proksimal masuk satu lagi. Oke, jadi gitu Madam. Fokus ke proksimal Oke. gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau di pasien segini nih biasanya sudah retensi Mbak Intan, udah nggak loncat lagi Heeh. dia. Iya. Oke, Ini karena pantum, jadi jadi kondisinya berbeda. Iya, kurang. di sini seperti yang saya bilang tadi, kita harus lakukan inversion. Jadi kita Mm-mm. memastikan rubber dam itu benar-benar mengarah ke cervical. Jadi kita Iya. pakai dental floss. Kalau untuk gigi anterior dia kayak orang buat dasi ya, floss tie. Iya. Jadi kayak begini, dia dimasukin ke belakang. Ini langsung masuk karena dipantum. Iya, Ya. karena Jadi pantum, ya. langsung masuk dia. Jadi dibuat begini Mbak Intan. Jadi kalau di gigi Mm-mm. pasien dibuat kayak orang pakai buat dasi. Iya. Kemudian digerakkan dibawa ke cervical. Terus dibawa ke cervical. Jadi Mm-mm. menyebabkan rubber dam sheet-nya terus ke bawah dia. Iya. Oke. Tambah masuk gitu ya. Sama masuk, oke. Nah, Mm-mm. kemudian ada cara lain lagi untuk memfiksir ini biar tidak lepas dam sheet-nya dengan menggunakan floss tie dari dental floss. Jadi ada beberapa macam floss tie-nya. Saya pakai yang double floss tie, jadi 2 kali Iya. ikat. Mm-mm. Oke, seperti itu. Dok, kapan seatnya dilubangi per gigi? Kapan yang lubang seatnya digunting sekalian untuk 4 gigi, dok? Itu namanya split dam teknik. Oh, Oh, teknik yang berbeda lagi. Gimana? maksudnya kapan jumlahnya 4, kapan jumlahnya 1 gitu ya? Dok, kapan seatnya dilubangi per gigi? Kapan yang lubang seatnya digunting sekalian? Ya, gitu dah maksudnya. Kalau digunting jadi satu semua namanya split dam. Kalau ada waktu enak tuh ngomong itu. Oke. Berarti ya, khusus pembahasan khusus tuh. Nah, jadi gini Mbak Intan, jadi tinggal ditarik. Mm-mm. Nah, yang sering terjadi kalau kita tarik langsung, dia tidak sampai di cervical Mbak Intan. Oke. Jadi Iya. tipsnya adalah di bagian palatalnya ini, itu kita bisa pakai apa namanya, plastic filling. Kita tekan Iya. bawa ke bagian cervical. Paling cervical yang mampu dicapai oleh plastic filling ini. Seperti ini. Oke, tahan dia, kemudian Iya. tarik bagian depannya. Ini susahnya kalau biar pakai kenceng. pantum dia Iya, gerak. lari dia. Lari-lari Bisa. dia. Jadi Ya terus kurang begitu lebihnya kan, begitu. dia mau masuk ya. Mm-mm. Oke, dia mau masuk sehingga terus ke bawah, akhirnya kita dapatkan di posisi yang ingin kita capai. Mm-mm. Sorry. 4 menit lagi, Indra. Oke, jadi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa kita pergunakan dengan menggunakan klem. Oke, Iya. kayak gitu Mbak Intan. Oke, kalau kita pingin lebih servikal lagi, kita bisa gunakan klem namanya Brinker atau retraction gingival clamp. Jadi kalau ini benar-benar servikal banget, cuma menurut saya perlu dianestesi sedikit karena akan menyebabkan Agak sedikit sakit, rasa ya. tertekan pada gusi klem untuk retraksi gingiva. Jadi dia lebih kecil Ya. bukaannya. Oke, dokter bisa tekan sedikit ke bawah. Iya. Oke, jadi dia lihat dokter bisa dapatkan bagian yang paling servikal. Misalkan dokter dapat pasien kelas 5 yang memerlukan retraksi dari rubber dam ke bawah, jadi lebih ke bawah.
Kalau mau bertanya silahkan DM aja langsung Dokter Indra. Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut, mungkin bisa sharing lebih lanjut. Tadi itu hanya penjelasan permukaan saja bahwa rubber dam ada sekian teknik, bahwa caranya ini, alatnya adalah ini gitu ya. Iya. Dan gimana pentingnya kita menggunakan rubber dam terutama apalagi sekarang di masa pandemi ini itu isolasi penting banget kita untuk mencegah penularan seminimal mungkin gitu ya. Apalagi sekarang dibilang airborne, nggak tahu lah kita ya. Ya. Hanya doa yang bisa menangkal airborne menurut saya, Bang Chan. Itu Sorry. dia. Makanya Siapa yang bisa menangkal airborne? kita ya hanya usaha saja pencegahan Iya, betul aja semaksimal udah. mungkin kita berusaha mencegah untuk meminimalkannya kan gitu ya. Jadi prosedur protokol ini harus kita jangan lewatkan gitu loh, jangan dilewatkan protokol ini. Dan mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan. Ya, kan. Oke. Akhir kata biar manis berakhirnya Indra, terima kasih banyak sharingnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu di masa pandemi Walaupun ini sedikit Indra ada ya. manfaatnya. Ya. Pasti bermanfaat. Oke. Oke, selamat malam semua teman-teman. Ayo Malam Indra, semua, terima kasih makasih, ya. makasih. Ayo.